kira kayak ngapot apa? Minimal 1 tahun sekali. Oh, ada tanggapan? Langsung saja lah, nanti kalau ada masukan langsung saya ketik gitu aja lah. Dan yang kedua, mengadakan ruqyah massal atau pelatihan ruqyah mandiri. Ini biasanya kita menggunakan, dulu awal kita menggunakan ruqyah massal, kemudian diganti jadi pelatihan ruqyah mandiri. Tidak kita batasi, tapi sesuai dengan apa yang telah dimaklumatkan oleh PW maupun PP. Dulu kan minimal 1 bulan sekali dulu, tapi sekarang waktu PP-nya masih jaya di udara itu, kalau tidak mengadakan 1 bulan sekali disemprot ya. Aturannya itu seperti itu Mbah Kiai Jamal, Mbah Kiai Makmun. Dulu itu kalau 3 bulan berturut-turut tidak melakukan ruqyah massal, maka yang akan dibawa ke KPK itu ketuanya ini. Kalau 3 tahun berturut-turut, 3 bulan berturut-turut tidak melakukan ruqyah massal, ini akan dicabut SK ketua PC-nya katanya seperti itu. Mungkin untuk nomor 1 saya sepakat lah ya, pasti contoh bahasanya minimal. Artinya kalau dalam satu periode kepengurusan itu bisa mengadakan 5 kali ya keren sekali, tapi minimal 1 kali setahun ya. Dalam satu kepengurusan paling tidak minimal 5 kali. Ya kita kembalikan ke siapa yang itu Mbah Pojok itu. Iya Bang Rahman, untuk minimal 1 tahun sekalinya itu kalau pembinaan pendalaman tadi jelas-jelas sepakat soal setahun sekalinya itu monggo Mbak Rahman. Artinya realistis saja, kalau emang kira-kira memungkinkan ya oke. Kalau daripada ngayawara ya nggak apa-apa, kita turunkan jadi 5 ya, tahun sekali ya, nggak minimal misalnya 2 kali dalam satu periode kepengurusan atau 3 kali. Ini kan kalau mengatur minimal 1 hari minimal 5 minimal itu loh. Artinya harus kalau berbicara ideal kan 6, 7 dan sebagainya. Nah, itu kan yang harus menjawab Mbak Rahman, kemungkinannya apa ya bisa setahun sekali kita mengadakan, atau nggak usah muluk-muluk lah dalam satu periode pengurusan itu lagi paling raya 2 atau 3 kali, itu kan mendidak sekali. Karena ini kalau sudah setahun itu udah mau setahun ini. Ya kan kita rusak dari Maret ya. Bisnis bisa menjadi. Untuk pemateri sendiri siapa ya? PW atau? Yes. Kalau pemateri ya saya kira tergantung dari, ini kan programnya disambungkan dengan PW dan PP. Nah yang hari ini kita dalam tanda petik dikejar-kejar kan, maksudnya kejar itu PW-nya nggak ngejar, saya yang merasa dikejar-kejar. Kasih informasi lama sih yang dari divisi apa kemarin itu, net apa, workshop itu divisi apa, herbal kan, Gunabawi kan sudah menyampaikan info lama ke saya. Nah kisi gayanya masih belum tahu diri lah. Nah itu berarti dari PW. Ketika misalnya PP ada program ya dari PP. Kalau Mujis ada waktu, ada berkenan beliau turun ya berarti dari Mujis. Ya saya kira kalau masalah pemateri itu kan tergantung momentumnya. Tapi intinya berangkat dari dengan kira-kira kemampuannya memanage acara ini setiap tahun siap atau kayak mungkin diriren ya realis aja lah dalam 5 tahun ini pada pengurusan ya paling murah ya pinter dulu lah misalnya itu kan menjadi nggak yang terus. Nah, dia apa standing 5 perlu 2 kali dalam periode. Yang kalimat pembinaan dan pendalaman. Kalau pembinaan mungkin yang berhak untuk membina ya pembina. Kalau pendalaman kan kita masing-masing punya punya kemampuan masing-masing yang berbeda. Dalam arti mungkin sharing pengalaman kan bisa. Kan pendalaman justru pendalaman. Ya kalau yang pendalaman. Nah, kalau pembinaan berarti kan harus bersama dengan pembina. Minimal 1 tahun. Kalau pendalaman kan
Simpel. Makanya Kumpul-kumpul, sharing-sharing kan sudah pendalaman. Ya, sudah sih. Nah, kalau itu malah Jadi kalau kita coba membuka diri kita, alam pemikiran kita tidak kepada sesuatu yang sempit, ya. Pembinaan maupun pendalaman itu sangat-sangatlah mudah. Artinya bisa melekat pada kegiatan-kegiatan yang sudah rutin kita laksanakan. Sebagai contoh misalnya kita dulu sering mengadakan kegiatan tiap tahun yang tidak pernah preisi apa ya? Ya saat kita nuzulul Quran apa ya itu kita kan rutin mengadakan itu. Nah disitulah ada pembinaan maupun sharing pendalaman materi, sehingga itu bisa kita laksanakan, bisa sangat bisa. Jangan kemudian pikiran kita sempit bahwa pembinaan atau pendalaman itu harus mengundang PW yang ada di Jepara, harus mengundang Mujis yang dari Tuban. Nah kalau seperti itu ya 10 tahun bisa mbok kuat bora ya. Jangan siki gitu. Ya Mbak. berarti aman ya. Aman satu aman. Nah, yang Chris lah ya. ya Yang penting bahwa pembinaan dan pendalaman itu ada tidak ada kata-kata harus gitu loh, harus mengundang yang sana gitu. Mbak yang baik. Kemudian yang kedua mengadakan ruqyah massal atau pelatihan ruqyah mandiri. Nah, ini menurut saya tetap harus dikasih timing. Ya. Kalau nggak dikasih timing kan nggak dikejar. Kok makin dikejar kadang-kadang seperti kita lah ya. Semuanya lagi nombak Rahman kita semua. Kayak orang makin bojo sing gebring-gebring. Pokoknya gedang-geding ngomong. Makin padahal makin bojone berembun. Kita harus dikejar oleh apa yang kita sepakati. Kita mengadakan mas atau apapun bahasanya, ya ditarget minimal 3 bulan sekali. Ya akhirnya kan perusahaannya dilepas sama sekali. Ya bukti akhirnya untuk kita semua maksudnya. Ya, berapa? Untuk Pak Rahman? Berapa bulan kali? Ya untuk mas itu berapa bulan sekali? Setahun berapa kali? Atau setahun berapa kali? 3 kali. 5 12 kali ya Pak? 3 kali. Gimana? Setahun 12 kali. Artinya gini Mbak Rohman. Dan kita sadar betul bahwa pada saat-saat tertentu itu dalam 1 bulan bisa lebih dari 2, ya. Pada saat tertentu pula bisa 2 bulan ampleng gitu kan. Nah, kalau batasannya tahun dengan 12 yang kita patok misalnya, insya Allah bisa kita lampaui kalau memang kejadiannya kayak begitu. Bisa setahun 1 bulan 3-4 kali, tapi hanya sing sebulan celampleng. 1 tahun Ya. Saya sing aktif. Ini 12. 12. 12. Yang ter SK 14 ya? 14. Maksudnya yang terhitung aktif, ya kemudian ya sebenarnya sih memang sing ora aktif ono kena. Ya 12. Ya 12 ya. 12 bismillah lah ya. 12 kali. Yang namanya narjet kan harus ya mau dari debu namanya narjet lah ya. Kecapean. Oh narjetnya beglempeng ya. Narjet tapi tetap realistis. Saya kira dengan kita punya 14 PAC, ya itu masuk akal lah. Asal nanti Mbak Rahman anggar lagi bari tilik sing ngana yang hampir sing PAC sing keliwatan juga cok. Ojo tilik tok Momen-momen hari santri kan. Sing keliwatan dan bini Mbak Rahman gone Kang Jamal. Ayo Pak, ora ketang wong telu wong lima ya apa itu dan bini kok ketang lima ya monggo program paritasan. Beliau sendiri sangat Sekali sangat dayung. terbuka sekali. Buat 30. Kita sekarang juga terbantu dengan komunikasi kita dengan pusat. Nah, iya betul. Pengalaman ruqyah massal bakso di pondok beliau itu karena terbangun oleh komunikasi. Waktu itu saya awali dengan Pak Hel, langsung komunikasi dengan terlaksana bakso di pondok. Dan mungkin itu bisa jadi ajuan atau mungkin rencana-rencana ke depan untuk kerjasama serupa seperti yang sudah telah. Ya nanti berarti kita di tingkat PC dan nanti PH Mbak Rahman kita akan membantu mengkomunikasikan dengan LD. Jadi akhirnya begini, kebetulan Kang Amin secara pribadi kan sudah sering sekali ketemu Gus Agun, artinya ada kedekatan personal. Misalnya dengan gambaran nih kayak Kang Rahman, yang ini harus
anak cara maring kebasen. Dan nanti Pak Amin kontak Gus Atun, Gus LDN kebasen sinten. Nah nanti saling dirajut itu ya komunikasi itu, kan nanti jadi nyambung. Ya, orang sebenarnya hanya satu pintu itu. Jenengan ya datang ke ketua PAC-nya, ketua PAC yang ada begitu. Nanti kami dari PH komunikasi dengan LD, PC, LDNU kecamatan ini siapa? Disambungkan. Saya kira itu menjadi nilai tambah untuk semangat. 12 ya? Iya, minimal 12 kali dalam 1 tahun. Bismillah ya. Kemudian Nah, baik. Kemarin waktu saya ngobrol dengan Gus Adun itu selaku LDPC itu memiliki program Berilah per MBC. Kemudian beliau menyatakan di depan saya langsung itu setiap kali saya ke MBC saya berharap sekali PAC di situ merapat. Dalam arti ikut menghormati. Momen-momen seperti itu bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi kegiatan yang massal. Saya sih dengan apa ya? Saksinya. Beliau kan nanti lah, tapi MBC diharapkan Dari PAC CFA itu gitu. merapat. Lalu kan kesempatan Mas. Dengan mantu maupun kapan lain derek yang mau. Siap. Matur nuwun Mbah Rokan. Sampun. Dilanjut yang ketiga, membuat buku panduan rukyah mandiri. Ini Mbah Rokan bertanya-tanya begini Mbah. Jadi beberapa bulan yang lalu kami beberapa orang ini ya sedikit gendu-gendu rasa dengan melihat, mohon maaf nih kalau saya harus sebelah ya, kita melakukan rukyah massal